Get ready for the countdown. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Baik, selamat malam untuk kita semua. Perkenalkan, saya atas nama Effendi Supardi dengan NIM 1803030062. Saya dari kelas B semester 7 jurusan Sosiologi Universitas Nusa Cendana. Baik, pada video kali ini saya akan membuat video parodi untuk tugas kedua saya dengan judul buku Tata Kelola dan COVID-19. Pada video parodi ini, saya akan memfokuskan video parodi saya pada tata kelola dalam bidang kesehatan. Selamat menyaksikan. A few moments later. Baik, selamat malam kakak. Ya, selamat malam. Jadi begini kakak, saya kesini ini ada mau mendiskusikan suatu tugas gitu. Tugas tentang apa? Ada saya punya tugas mengenai tata kelola dalam penanganan COVID-19 gitu. Jadi kira-kira mungkin kakak bisa menjelaskan sedikit mengenai apa itu tata kelola dan apa itu COVID-19. Kalau tata kelola itu adalah rangkaian proses tuh yang mempengaruhi pengarahan, pengolahan serta pengontrolan oleh suatu kegiatan dalam suatu kegiatan ya. Baik, kalau COVID-19 sendiri kak? Kalau untuk COVID kan itu kan virus yang berasal dari Cina itu hari kan, virus yang sifatnya menular yang menyebabkan tersebarnya hampir seluruh penjuru dunia saat ini. Baik kakak, jika dikaitkan dengan COVID-19, jadi tata kelola itu menurut pengertian kakak itu seperti apa? Kalau jika dikaitkan dengan COVID-19 itu tata kelola yang dimaksud merupakan rangkaian proses kegiatan, aturan, dan institusi mempengaruhi pengarahan, pengolahan, serta pengontrolan dalam mengenai pandemik yang terjadi saat ini. Seperti yang dilakukan pemerintah sekarang kan seperti vaksin, karantina, dan banyak hal lain yang harus dipatuhi oleh masyarakat. Ya, itu semua ya yang pasti tujuannya untuk membatasi penularan COVID-19. Iya tuh. Kalau yang berikut kakak, jika kita lihat dari tata kelola dalam sektor kesehatan gitu, kira-kira bagaimana tanggapan kakak? Kalau menurut saya itu kan kesehatan merupakan pelayanan publik yang paling vital yang semestinya dikelola secara penuh oleh negara untuk memastikan akses seluruh warga negara secara merata. Kalau terus ini COVID-19 secara dramatis telah menunjukkan sisi paling lemah dari tata kelola kesehatan, di mana ada kontrol dari kekuatan oligarki dan kekuatan kapitalis yang sangat dominan. Pengalaman di berbagai negara menunjukkan betapa layanan dan fasilitas kesehatan yang paling esensial yang bisa diakses oleh publik sangat jauh dari cukup. Bukan hanya itu, dan hanya kelompok kaya yang mendapatkan akses terbaik. Hal ini berakibat publik kebanyakan sangat sulit untuk bisa mendapatkan penanganan medis yang memadai. Kalau menurut saya, Jadi dalam bidang kesehatan itu
pengelolaannya kurang merata begitu, Iya tuh. karena berat sebelah begitu. Kebanyakan sekarang kan yang orang yang berada lebih menikmati akses dominan kesehatan lebih gitu. dominan tuh daripada yang tidak berada. Baik, kalau yang berikut kakak, kita kan sekarang berada di NTT begitu. Kira-kira seperti yang kakak lihat, bagaimana tata kelola dalam bidang kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah di NTT begitu? Kalau menurut saya di NTT sekarang cukup merata. Kalau untuk saya lihat dari semua sisi kan, ini contohnya vaksin. Vaksin kan untuk apa tuh, untuk Seluruh masyarakat. seluruh masyarakat itu tanpa biaya. Itu gratis semua itu. Tapi kalau untuk yang misalnya yang ini swab itu kan bayar. Seharusnya kan itu kan gratis tuh. Ya, Itu kan dari negara semua gratis. Iya tuh. Tapi yang kita lihat sekarang kan ini harus ada biaya. Bahkan lebih besar lagi dia punya biaya untuk swab, hanya untuk swab. Berarti kalau kita mau keluar ke mana-mana begitu harus ada swab begitu. Ya itu harus ada sertifikat swab. Berarti itu bisa dibilang bisa dijadikan suatu kendala begitu. Ya kan. Takutnya kan yang orang tidak berada itu posisi tidak ada uang. Ya. Itu bagaimana? Itu salahnya apa? Bukan salah sih, tapi mungkin dari pemerintahnya yang memberikan sebuah kebijakan, tapi dari ini yang kelola ini yang melakukan ini yang hanya untuk cari keuntungan sendiri. Baik, mungkin kakak bisa menjelaskan atau semacam kesimpulan akhir begitu mengenai tata kelola dalam bidang kesehatan dalam penanganan COVID-19 selama ini. Kalau menurut saya, jika kita melihat mengenai tata kelola dan dalam bidang kesehatan itu memang semuanya sudah cukup bagus. Akan tetapi pembagiannya juga harus merata dalam hal ini, artinya bahwa harus bisa dinikmati oleh semua masyarakat tanpa terkecuali. Berarti jangan membedakan antara yang kaya dan yang miskin begitu. Ya tuh, supaya bisa Dinikmati oleh semua masyarakat begitu. lalu sarana dan prasarana juga harus memadai guna untuk merawat semua pasien yang berkontaminasi dengan virus corona tersebut, sehingga kita tidak harus mencari bantuan dari pihak lain dalam menangani kasus tersebut. Contohnya bantuan dari negara tetangga atau apa. Misalnya seperti yang baru-baru terjadi itu ke vaksin gitu. Vaksin kan kita punya itu didatangkan dari negara lain gitu. Iya tuh. Baik kakak, terima kasih berkat bantuan kakak. Tugas saya sudah selesai gitu. Dan Mara sudah merepotkan kakak. Tidak apa. Saya lagi tidak Cara kerjaan gitu. Terima kasih kakak. Lain kali kalau ada waktu, kalau ada tugas lagi, saya datang lagi. Tidak apa-apa, terus datang saya. Oke saya. Baik kakak. Intinya saya lagi tidak sibuk. Kalau saya sibuk, saya akan mungkin bantu. Kakak terima kasih.